Shalom, perkenalkan nama saya Nicholas Nicola, NPM 18600-193 dari kelompok 15. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian terhadap mata kuliah praktek peradilan semu yang dibimbing oleh dosen Memora SHMA. Sebelum memasuki kronologis dari kasus yang kami angkat, sebelumnya saya akan menjelaskan pihak-pihak yang akan melaksanakan persidangan. Yang pertama, hakim ketua duduk di tengah dan didampingi oleh dua hakim anggota. Di sebelah kanan ada panitera dan di depan panitera merupakan tempat pihak penggugat, dan di sebelah kiri kursi hakim anggota yaitu pihak tergugat, dan kursi pemeriksaan berada di tengah-tengah untuk memeriksa baik dari pihak tergugat, saksi, dan pihak penggugat. Baik, dalam kronologis dari kasus yang kami bahas, yaitu adalah kasus prestasi dengan nomor perkara 744 garis miring PDT.G garis miring 2019 garis miring PN dengan kronologis nama penggugat yaitu Musnida dan nama tergugat Marlina. Hubungan antara penggugat dan tergugat yaitu rekan bisnis, di mana penggugat merupakan penjual barang hijab sedangkan tergugat sebagai pembeli barang tersebut, di mana keduanya telah menjalin kerjasama sejak tahun 2017 dengan itikad saling percaya. Tergugat membeli barang dan membayar barang melalui bilet giro. Namun pada awal tahun 2018, penggugat hendak mencairkan giro tersebut, ternyata bilet giro yang diterima dari tergugat kosong, dan penggugat meminta penjelasan kepada tergugat. Kemudian tergugat memberikan bilet giro yang baru, dan ternyata bilet giro yang baru yang diberikan oleh tergugat kosong juga, dengan total jumlah utang senilai 130 juta rupiah. Penggugat terus meminta penjelasan dari tergugat yang nyatanya tidak dihiraukan oleh tergugat. Sehingga pada tanggal 11 Juni 2018, penggugat membuat laporan di Polrestabes Medan dengan kasus penggelapan. Dan melalui laporan tersebut, tergugat meminta berdamai dengan penggugat. Pada tanggal 19 Oktober 2018, terjadi perdamaian dengan membuat surat pernyataan damai, di mana dalam surat damai tersebut terdapat jaminan dari tergugat berupa surat tanah. Di dalam pernyataan perdamaian tersebut, tergugat berjanji dalam 2 minggu sejak ditandatanganinya surat damai tersebut, tergugat akan membayar lunas hutang tersebut. Setelah 2 minggu, tergugat tidak juga bisa membayar hutangnya, sehingga penggugat mengalami kerugian materi dan imaterial. Selanjutnya saya akan melanjutkan berita acara sidang dalam kasus kami. Yang pertama, sidang pertama dimulai pada tanggal 29 Oktober 2019. Dalam persidangan ini, hakim ketua memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Lalu hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator, baik yang ada di luar pengadilan maupun yang terdaftar di pengadilan negeri. Selanjutnya, pada sidang lanjutan ke-1 tanggal 11 Desember 2019, penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator Saudara Gosen Putar-Putar SHMU, tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau menemui kegagalan. Untuk itu, para pihak mohon untuk melanjutkan sidang. Selanjutnya, pada sidang lanjutan kedua tanggal 18 Desember 2019, kuasa tergugat menerangkan jawaban belum siap. Untuk itu, kuasa tergugat bermohon sidang ditunda pada persidangan selanjutnya. Yang selanjutnya, pada sidang lanjutan ketiga tanggal 8 Januari 2020, kuasa tergugat menerangkan bahwa jawaban telah selesai dan selanjutnya membacakan jawabannya. Pada sidang lanjutan keempat pada tanggal 15 Januari 2020, kuasa penggugat menyatakan telah siap akan repliknya. Kemudian kuasa penggugat menyerahkan repliknya kepada hakim. Setelah itu, kuasa penggugat membacakan replik
dan kuasa tergugat menyatakan akan mengajukan duplik pada persidangan selanjutnya. Pada sidang lanjutan ke-5 tanggal 22 Januari 2020, kuasa tergugat menerangkan bahwa dupliknya telah selesai dan selanjutnya membacakan dupliknya. Kemudian oleh hakim ketua, turunan duplik dari tergugat diserahkan kepada kuasa penggugat dan dilampirkan dalam berkas perkara. Lalu hakim ketua memberikan kesempatan kepada kuasa penggugat untuk mengajukan alat bukti tertulisnya. Atas pertanyaan hakim ketua, lalu kuasa penggugat menyatakan bahwa alat bukti suratnya telah siap, lalu menyerahkan 3 alat bukti surat yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya, hakim ketua memberi kesempatan kepada kuasa tergugat untuk mengajukan bukti-bukti surat pada persidangan berikutnya. Pada sidang lanjutan ke-6 tanggal 29 Januari 2020, kuasa tergugat menyatakan bahwa alat bukti suratnya telah siap dan menyerahkan alat bukti surat sebanyak 15. Alat bukti surat yang disesuaikan dengan aslinya dan terlampir dalam berkas perkara. Para pihak menyatakan bahwa bukti surat sudah cukup. Setelah itu, hakim ketua memberi kesempatan kepada kuasa penggugat untuk dihadirkan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini. Pada sidang lanjutan ke-7 tanggal 5 Februari 2020, kuasa penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi belum dapat dihadirkan di persidangan dan diberi waktu pada persidangan selanjutnya. Pada sidang lanjutan ke-8 tanggal 12 Februari 2020, kuasa penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi belum dapat dihadirkan di persidangan dan diberi waktu pada persidangan selanjutnya. Pada sidang lanjutan ke-9 tanggal 19 Februari 2020, kuasa penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi belum dapat dihadirkan dan dimohon diberi waktu pada persidangan selanjutnya. Baik, selanjutnya pada sidang lanjutan ke-10 tanggal 26 Februari 2020, hakim ketua memberitahukan kepada para pihak bahwa acara sidang ialah pemeriksaan saksi dari penggugat. Jadi, pada pemeriksaan saksi dari penggugat yaitu saksi yang pertama yaitu Sri Astuti dan yang kedua Ari Gunawan. Sebelum hakim anggota atau baik dari kuasa penggugat dan kuasa tergugat bertanya atau memeriksa saksi ini, terlebih dahulu saksi akan bersumpah menurut agama yang dianut oleh para saksi. Setelah melakukan sumpah tersebut, maka saksi siap untuk ditanyai tentang perihal apa yang saksi ketahui dan saksi dapat beri tahu kepada para majelis hakim supaya dapat memberikan kesaksian pada acara kasus ini. Dan selanjutnya di slide berikutnya saya akan menunjukkan tentang sumpah saksi. Pada sidang lanjutan yang ke-11 tanggal 4 Maret 2020, hakim ketua menerangkan berita acara sidang hari ini yaitu pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Lalu menerangkan bahwa salah satu hakim ketua anggota berhalangan hadir di persidangan karena sedang pelatihan di Jakarta. Untuk itu persidangan ditunda pada persidangan selanjutnya. Selanjutnya sidang lanjutan ke-12 tanggal 11 Maret 2020, hakim ketua menerangkan bahwa berita acara sidang adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Kuasa tergugat menyatakan saksi hadir. Setelah itu hakim ketua memerintahkan kuasa tergugat untuk memanggil saksi masuk ke dalam ruang sidang, yaitu saksi yang dibawa oleh tergugat yaitu saudara Leni Sundari
dan juga Saudari Suryani. Pada sidang lanjutan yang ke-13 tanggal 18 Maret 2020, Hakim Ketua menerangkan bahwa acara sidang yaitu pemeriksaan saksi lainnya dari tergugat. Kuasa tergugat menyatakan saksi hadir. Setelah itu, Hakim Ketua memerintahkan kuasa tergugat untuk memanggil saksi kedua masuk ke dalam ruangan sidang untuk menerangkan perihal kasus yang dialami oleh penggugat dengan tergugat. Yang selanjutnya pada sidang lanjutan yang ke-15 tanggal 15 April 2020, kuasa penggugat menyatakan bahwa kesimpulannya telah siap, lalu menyerahkan kesimpulannya tersebut kepada Hakim Ketua. Kemudian oleh Hakim Ketua, dari kesimpulan penggugat diserahkan kepada kuasa tergugat. Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa tergugat untuk mengajukan kesimpulan. Lalu kuasa tergugat menyatakan bahwa kesimpulannya telah siap, lalu menyerahkannya kepada Hakim Ketua. Kemudian oleh Hakim Ketua, turunan dari kesimpulan tergugat diserahkan kepada kuasa penggugat. Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan. Untuk itu, sidangnya dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Pada sidang lanjutan yang ke-16 pada tanggal 6 Mei 2020, Hakim Ketua menerangkan bahwa acara sidang hari ini yaitu pembacaan putusan. Namun putusannya belum siap untuk dibacakan dan sidang ditunda pada persidangan selanjutnya. Pada sidang lanjutan yang ke-17 tanggal 20 Mei 2020, Hakim Ketua menerangkan bahwa acara sidang hari ini yaitu pembacaan putusan. Namun putusan belum siap untuk dibacakan dan dilanjutkan pada persidangan selanjutnya. Pada sidang lanjutan yang ke-18 tanggal 10 Juni 2020, Hakim Ketua menerangkan bahwa acara sidang hari ini yaitu pembacaan putusan. Namun putusan belum siap untuk dibacakan. Untuk itu, sidang ditunda pada persidangan berikutnya. Pada sidang lanjutan yang ke-19 tanggal 24 Juni 2020, Hakim Ketua membacakan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut. Pada sidang lanjutan ke-19 tanggal 24 Juni 2020, Hakim Ketua membacakan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama menyatakan gugatan penggugat kurang pihak. Yang kedua mengabulkan eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat dalam konvensi garis miring tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp696.000